teladan terbaik dalam pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bahwasanya kita mau bikin Rasulullah bangga dengan pernikahan kita, bukan entar punya anak 10 baru kita bikin bangga Rasulullah, enggak. Tapi dari proses pernikahannya tuh, akadnya Rasulullah bangga dengan prosesi akad nikah kita, dengan resepsinya kita, dengan syukurannya kita, dengan walimatul urus yang kita lakukan, bangga dengan hidangan yang kita sajikan. Ini hidangan untuk membanggakan Nabi Muhammad. Cateringnya apa? Catering yang membuat Rasulullah bangga. Baju pengantinnya apa? Baju pengantin yang bikin Rasulullah bangga. Make upnya apa? Make up yang disukai oleh Nabi Muhammad. Make up apa yang disukai oleh Nabi Muhammad? Yang enggak dilihat oleh yang bukan muhrim, yang tidak dilihat oleh yang bukan muhrim. Make up yang kagak ditaruh di medsos fotonya. Ente sekarang mempelai wanita, akad nikah, akadnya 1 kali, suaminya 1. Kenapa yang menikmati wajah mempelai wanita ribuan? Kan nikahnya sama 1 orang, kok dinikmati oleh ribuan orang? Dinikmati wajahnya, dinikmati acaranya, dinikmati make upnya, wah dinikmati dan dikomentarin oleh ribuan orang. Udah gitu bangga lagi. Itu kita sekarang lu kawin untuk bikin Rasulullah bangga atau setan yang bangga? Pikir aja, kira-kira kalau udah begini yang bangga siapa? Nabi Muhammad atau setan? Nabi nggak bangga memang begituan. Terus acara pernikahan yang Rasulullah nggak bangga dengannya, yang membuat iblis menjadi bangga. Oh, anggota baru, koncoku ini. Iblis berbangga. Begitu koncoku. Bangga iblis. Oh, saya punya konco yang berkerudung. Saya punya konco yang berpeci. Saya punya konco titelnya haji. Saya punya konco titelnya Habib. Naudzubillah. Bangga itu setan dengan begitu ketika kita ngikutin caranya dia. Nah, kita mau membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu prioritas dari mulai acara pernikahan kita, kemudian juga rumah tangga yang dibina suami istri antara mereka, bikin Rasulullah terkesan, bikin Rasulullah bangga. Bagaimana rumah tangga yang bikin Rasulullah bangga? Nanti tadi ya, Ummu Sulaim sama Abu Talhah, ya salam, bangga banget Rasulullah sampai takjub, oh keren. Bayangin bagaimana kira-kira perasaannya Ummu Sulaim ketika diceritakan kisahnya dia di hadapan Rasulullah. Oke. Ummu Sulaim diceritain Nabi Muhammad, Ummu Sulaim begini. Wah, bagaimana perasaannya? Dan Rasulullah sampai takjub saking girangnya, didoain, Masya Allah 10 anak mujahid fisabilillah. Kenapa? Rasulullah bangga. Kalau Rasulullah udah bangga, anugerah Allah semuanya kebuka. Tapi kalau setan yang bangga, tuh anak jadi tuyul, jadi setan, jadi perampok, jadi pejandu, jadi penipu, jadi koruptor. Kenapa? Setan yang bangga. Apa manfaat yang dia dapat dari setan? Tentu dia. Begitu setan bangga, wah, lu kawin pakai cara gue, kata setan. Mudah-mudahan keturunan lu kayak gue. Alhamdulillah. Dia bikin bangga setan. Nah, ini bikin bangga Nabi Muhammad sampai dialog yang terjadi antara suami istri untuk membuat Rasulullah terkesan dan berbangga. Dialog yang terjadi antara suami dan istri bikin Rasulullah bangga dengan dialog antara suami dan istri. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah kayak gini. Terus abahnya Al-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas kayak begitu juga. Terus tahu siapa lagi? Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab. Begitu juga. Al-Habib Umar cerita ke kita, itu dulu Al-Habib Muhammad bin Ali punya saudara. Nah, punya saudaranya sakit, terus meninggal di pangkuannya Habib Alawi.
di ruangan di kamarnya Habib Ali, meninggal, udah dipinggirin, udah meninggal, khalas. Dia bilang sama Khadim, diam-diam, jangan kasih tahu orang perempuan. Udah gitu datang ke orang perempuan, nasihatin mereka, nenangin mereka. Begitu udah siap terima, baru dikabarin, khalas, ini anak kita meninggal dunia. Khalas, terima, masing-masing ridha. Itu ciri orang yang berakal. Itu Ummu Sulaim, itu wanita yang berakal, punya otak, punya akal. Istrinya Al-Habib Husain bin Muhammad berakal, tahu menjaga kata-katanya, bagaimana menata, memberikan kabar, bagaimana, bukan datang anak lu mampus, enggak begitu, anak lu mati, lu kemana aja, enggak, tapi tahu cara ngasih kabar seperti apa. Itu wanita cerdas seperti itu, ya, cara ngasih kabar seperti apa dalam memberitakan, menyampaikan dengan kata-kata yang baik. Kemudian juga